Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita di sore hari yang penuh dengan keberkahan ini, di hari Jumat pada asar, waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat asar secara berjamaah bagi laki-laki di tempat yang insya Allah selalu mendapat keberkahan juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di musola Rumah Sakit Air Bunda Lubuk Linggau. Dan alhamdulillah atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa melanjutkan pembahasan kita tentang tazkiyatun nufus, yaitu tentang keutamaan ilmu dan ulama. Siapa itu ulama? Yaitu orang-orang yang berilmu. Apa ilmunya? Yaitu yang sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman para sahabat. Jadi tidak semua orang itu bisa disebut ulama. Kemarin juga sudah kita jelaskan ya. Kalau ada orang yang walaupun penampilannya syar'i, penampilannya islami banget nih, tapi dia bisa terbang, tapi dia bisa berjalan di atas air, itu bukan ulama. Kalaupun ada orang yang modelnya seperti ini, yang lebih berhak dan lebih pantas, itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia yang sudah diampuni dosanya sebelum dan sesudah dia melakukan. Ini ketika perang Uhud, gigi gerahamnya patah. Gigi gerahamnya patah. Dan potongan besi menancap di pipinya. Ini betapa kerasnya pukulan tersebut, ikhwan. Seorang nabi, seorang rasul, utusan Allah yang sudah dijamin masuk surga. Orang yang sudah dijamin masuk surga, ketika perang terluka dia, berlumuran darah. Jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku, yang mengklaim dirinya bisa terbang, bisa berjalan di atas air, ya lebih baik kita tinggalkan. Walaupun penampilannya ya seperti ustadz, ya seperti kiai. Lihat cara beribadah dia, apakah sesuai dengan akhlak Nabi atau tidak. Cara beribadah dia sesuai dengan Nabi Muhammad SAW dan pemahaman para sahabat atau tidak. Kita percaya akan adanya karomah. Karomah itu ada. Itu buat orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak bisa disetting ya. Oh, saya pengen ngeluarin karomah saya nih. Enggak seperti itu ya.
Jadi tidak semua orang itu bisa disebut sebagai ulama. Dan kita, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, kita yang mengaku orang muslim, orang Islam, Islam artinya apa? Berserah diri. Orang yang mengaku Islam tidak cukup hanya dengan menyatakan keislamannya. Oh, saya sudah Islam. Saya sudah Islam. Tanpa dia berusaha untuk memahami Islam secara benar dan mengamalkannya. Jadi tidak cukup pakai Islam KTP. Tidak cukup. Semua orang kalau ngaku Islam bisa. Semua Islam. Antum lihat sekarang keluar di jalanan banyak orang mengaku Islam. Tapi ketika panggilan azan, panggilan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak ada gerakan untuk meninggalkan pekerjaannya. Kaget dulu, masih panjang waktunya. Belum qomat. Akhirnya apa? Tidak sholat. Kenapa tidak sholat, Pak? Itu aja Mas si fulan itu nggak sholat, tapi kaya dia, tapi masih hidup sampai sekarang. Ini ada orang yang berpikiran seperti itu. Seorang muslim seharusnya tidak boleh berpemahaman seperti ini. Kalau dia mengaku dirinya sudah Islam, dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus berusaha mencari kebenaran. Dia harus berusaha memahami agama Islam. Kita harus belajar agama Islam sampai kita benar-benar paham bahwasanya kupu-kupu masuk dalam rumah itu bukan tanda ada tamu, Pak. Ini hal sekecil ini diajarin dalam Islam. Bukan cuman Anda semua, tapi saya juga dulu dari kecil itu udah diajarin. Sama mbah-mbah saya udah diajarin. Kalau ada kupu-kupu masuk dalam rumah, ini nanti ada tamu. Dari mana? Konsep seperti ini dari mana? Apa hubungannya tamu sama kupu-kupu? Kalau tangan kanan gatal mau dapat duit, kalau nggak kerja gimana mau dapat duit, Pak? Kalau kita nggak dagang gimana mau dapat duit? Logikanya seperti itu. Kita belajar terus. Nah, kalau kita sudah berpikir ketika kita beribadah, kira-kira sholat saya atau puasa saya ini udah sesuai dengan Nabi belum ya? Itu tanda bahwasanya Allah sedang memberikan hidayah untuk kita, Pak. Kita berpikir, sholat saya ini sesuai dengan Nabi apa enggak? Akhirnya apa? Dia berusaha mencari kebenaran. Banyak saudara-saudara kita, kaum muslimin, yang awal-awal kenal hidayah, kenal agama Islam dengan benar, itu banyak yang bingung. Bingung nanya sama ustadz-ustadz yang lain. Ustadz, agama Islam yang benar tuh gimana? Ada orang yang takbiratul ihram, Allahu Akbar, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang di perut, ada yang di tengah-tengah, ada yang apa lagi? Diputar dulu. Jadi bingung. Ketika dia mencoba mencari kebenaran, itu tandanya Allah sedang menggerakkan hati dia. Kita harus berusaha mencari. Apa uzur kita sekarang? Apa alasan kita ketika ditanya sama Allah nanti di akhirat? Kenapa kalian tidak mempelajari agama Islam? Kenapa Anda tidak belajar agama Islam? Apa alasan kita? Berani kita ngomong sama Allah, saya sibuk ya Allah, saya sibuk cari nafkah ya Allah, saya nggak ada waktu untuk belajar. Berani kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita banyak fasilitas. Handphone kita, fasilitas untuk belajar agama. Hampir setiap malam ada kajian-kajian yang membahas Al-Quran dan Sunnah di Kota Lubuk Linggau. Hampir setiap sore ada kajian di Rumah Sakit Air Bunda Lubuk Linggau. Nggak ada alasan. Jauh, Ustaz. Gerimis, Ustaz. Hujan. Ustadznya aja nih hujan-hujan datang ke masjid. Apa alasan kita ya kok? Nanti kalau kita sudah mengaku diri kita Islam,
jangan hanya nempel di KTP. Jangan hanya sebagai identitas. Tapi kita harus mempelajari dengan sungguh-sungguh agama Islam, mencoba memahaminya dan mengamalkan. Paham kalau nggak diamalkan ya buat apa, Pak? Paham agama Islam tapi nggak diamalkan. Ini buat apa? Kurang sempurna. Karena dalam Islam itu ada konsekuensi. Ada konsekuensi yang harus kita jalankan. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah, diibadahi dengan benar kecuali Allah. Konsekuensinya apa? Kita tidak boleh meyakini ada Tuhan selain Allah. Nggak ada kalimat istilah semua agama sama saja. Kalau akhlaknya baik, dia akan masuk surga. Nah, ini nggak ada kalimat seperti itu. Syarat masuk Islam itu harus bertauhid kepada Allah, harus mengesahkan Allah, harus menjadikan Allah ini satu-satunya Tuhan yang berhak kita sembah. Tuhan selain Allah itu salah semua. Wah, ini kok Islam ini merasa paling benar sendiri? Ya memang seperti itu konsepnya. Ketika agama Islam datang, semua agama itu dihapuskan. Kan ada sebuah hadis ya. Seandainya, kata Nabi Muhammad SAW, seandainya Musa dan Ibrahim alaihissalam hidup di zamanku, niscaya mereka akan beriman kepadaku. Niscaya mereka akan mengikuti petunjukku. Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya para nabi. Kalau beliau hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, dia akan beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Ya kita harus siap-siap dengan konsekuensi, Pak. Karena agama Islam ini bukan prasmanan. Bukan prasmanan maksudnya apa? Kalau suka ya kita ambil. Kalau nggak suka ya nggak apa-apa, nggak kita ambil. Nggak apa-apa kok sholat di rumah. Kan sholat di rumah sah. Betul, sah. Sholat di rumah sah, Pak. Tapi dia kehilangan pahala 27 derajat. Ini contoh ya. Kita ambil studi kasus. Kenapa demikian? Ibaratkan kita berdagang. Kita jualan. Kita kalau jualan di rumah, untungnya 1.000. Paham ya? Kita jualan buka lapak di rumah, untungnya 1.000 rupiah. Tapi kalau kita jualan di pasar, itu untungnya 27.000 rupiah. Kira-kira kita milih jualan di mana, Pak? Di pasar. Karena untungnya lebih besar. Begitu juga dengan kita melakukan sholat 5 waktu. Orang yang sholat di rumah sama yang sholat di masjid, pahalanya lebih besar yang di masjid. Jadi apalagi laki-laki ya. Laki-laki itu nggak ada uzur, nggak ada alasan untuk nggak sholat. Apa alasannya? Kalau wanita jelas ya, haid, nifas ya. Ini boleh nggak sholat. Kalau laki-laki apa alasannya? Ketika di akhirat tanya sama Allah, kenapa kamu nggak sholat? Saya kotor ya Allah, waktu itu saya belum mandi lagi di sawah. Ketika Allah ngasih masalah, pasti ada solusinya. Contoh ya, kita di kebun, kita di sawah. Solusinya gimana? Bawa baju ganti, pakai jubah atau pakai kain. Selagi nggak kena najis, nggak masalah insya Allah, Pak. Nggak ada air ya Allah untuk wudhu, cuman ada segelas, bisa Pak. Wudhu pakai air mineral kemasan tuh bisa. Ini nggak ada alasan, nggak ada air sama sekali ya Allah, bisa tayamum. Kalau wanita jelas, kenapa kamu nggak sholat? Ya saya haid, saya nifas habis melahirkan. Kalau laki-laki nggak ada. Ini agama Islam yang perlu kita pahami, Pak. Dan ada konsekuensinya. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara. Dunia itu penjara bagi orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Wa jannatul kafir, dan surga bagi orang-orang kafir. Kenapa demikian? Seorang muslim mau ngapa-ngapain nggak boleh, Pak. Zina nggak boleh, makan babi, makan anjing nggak boleh, makan apa lagi?
yang bertaring, yang berkuku tajam nggak boleh. Semua kok kayaknya nggak boleh semua. Korupsi nggak boleh, nipu nggak boleh, bohong nggak boleh. Kok ini agama Islam ini kaku banget, ini semuanya nggak boleh. Tapi nanti Pak, di surga semuanya boleh, bahkan dilipat-lipat gandakan kenikmatannya. Semua nikmat akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika di dunia, dunia ini surga bagi orang kafir. Orang kafir mau telanjang di pantai, siapa mau ngelarang, Pak? Wah, agama saya nggak melarang kok. Yang penting berbuat baik. Ini jangan sampai kita iri. Iri kenapa? Iri sama orang-orang non-muslim. Ustaz, dia aja nggak sholat, Ustaz. Nggak sholat, nggak beriman kepada Allah. Nyembah patung, tapi tokonya besar. Bedengnya banyak, rukonya berderet. Apa kita kayak gitu aja, Ustaz? Nggak bisa kayak gitu ya. Ketika mereka minta dunia, dia berharap dunia, Allah kasih terus. Hatta orang-orang muslim yang nggak sholat, dia berdoa kepada Allah, dia minta dunia, dikasih nggak sama Allah? Dikasih terus sama Allah. Nggak sholat, sibuk dengan kebunnya, dikasih terus sama Allah. Kebun sawitnya 50 hektar, kebun apa lagi? Kebun karetnya 70 hektar, terus Allah kasih terus. Padahal dia tidak sholat. Ini contoh ya. Tapi ada orang yang sholat 5 waktu ke masjid terus. Dia meninggalkan yang haram. Dia mengerjakan perintah-perintah Allah. Tapi ya kayak gitu aja kehidupannya. Ingat Pak, Allah itu tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kalau ingin, ya semua orang pengen hidup mewah ya. Semua orang pengen hidup di rumah yang bagus ya. Punya anak-anak cantik dan solihah, punya istri yang cantik yang solihah. Semuanya pasti pengen ya. Tapi Allah tahu apa yang kita butuhkan. Kita sekarang, misal contoh ya, kita sekarang belum punya mobil nih, belum punya rumah mewah. Kenapa belum Allah kasih? Allah tahu yang baik untuk kita. Ketika Allah kasih, bisa jadi kita lalai. Kita lupa dengan perintah-perintahnya Allah. Punya mobil, nggak sempat lagi ke masjid, sibuk ngelus-ngelus mobilnya aja. Lupa dia dengan ketika dia miskin. Itulah Allah belum kasih kita dunia, Pak. Nah, dia sabar aja. Tapi kalau kita mempelajari agama Islam, ya, kita berusaha memahami konsep-konsep dalam Islam, ya, pasti hidup kita bahagia. Pasti, Pak. Apalagi kalau kita berusaha meninggalkan yang haram dan beralih mengerjakan yang halal. Pasti Allah berikan kebahagiaan di hati kita. Karena kebahagiaan itu belum enggak diukur dengan harta, Pak. Banyak kok berita-berita orang kaya yang bunuh diri. Orang kaya matinya overdosis. Apalagi orang kaya yang terlilit hutang. Ini banyak berita-berita seperti itu. Jadi harta itu bukan jaminan kebahagiaan. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Kenapa kita harus menuntut ilmu? Kita harus belajar ilmu agama. Coba kalau kita mau berpikir, kita belajar ilmu agama itu kapan, Pak? SD, SMP, SMA. SD itu 1 pekan sekali. 1 pekan 1 kali. 2 jam. 2 jam itu 1 jamnya 40 menit. 40 kali 2 berarti 80 menit. Itu kalau gurunya hadir. Belum hujan, ya. Belum lagi apa lagi? Gurunya rapat, pulang cepat, ya kan? SMP ini udah nggak fokus lagi SMP ini. Sibuk dengan kenakalan-kenakalan remaja. Malu kalau di zaman kami dulu ya. Malu kalau SMP itu datang ke TPA belajar Iqra. Hasilnya apa? Masuk kuliah banyak yang nggak bisa baca Al-Quran. Jangankan baca Al-Quran, lafaz azan aja nggak hafal, Pak. Ada nggak kira-kira? Ada. Ini
Bukti bahwasanya urgensi mempelajari agama Islam itu sangat penting. SMP udah malu Pak, udah jalan kaki ke TPA Pak, apalagi SMA. Udah kenal apa? Cinta-cintaan. Mana mau lagi dia buka Al-Qur'an, duduk di majelis ilmu, kecuali yang Allah rahmati. Alhamdulillah Pak, di Kota Lubuk Linggau ini ya, di masjid-masjid yang sering kita datangi untuk kajian, itu udah mulai banyak anak-anak muda. Yang SMA ya, yang kuliah semester 2, semester 4, ini sudah mulai ramai duduk di kajian. Alhamdulillah. Karena menuntut ilmu atau belajar ilmu agama itu tidak kenal batas usia. Tidak ada istilah senioritas. Oh, ini si fulan ini udah lama ngaji nih, pasti ilmunya udah banyak. Oh, si fulan ini wah anak baru nih, datang kajian anak baru ini. Nggak ada istilah seperti itu. Semuanya sama. Sampai kapan? Sampai mati. Kalau besok kita mati, berarti selesai kita belajar ilmu agama. Tinggal pertanggungjawabannya lagi di sisi Allah. Walaupun dia dokter, walaupun dia pejabat, walaupun dia apalagi kepala sekolah, semuanya wajib belajar ilmu agama. Coba Pak, kalau kita nggak belajar ilmu agama, dari mana kita bagaimana kita tahu caranya mandi besar? Bagaimana caranya kita tahu cara wudhu, cara tayamum? Gimana caranya kita tahu kalau tidak belajar ilmu agama? Karena Nabi Muhammad SAW, ya, beliau pernah bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Kalau kita semua sudah berilmu, ya, hidup ini akan jadi mudah. Wanita kalau dia tidak berilmu, ilmu agama maksudnya, hatinya akan hancur diombang-ambing oleh perasaan. Karena wanita itu tipikal yang mudah terbawa perasaan. Tapi kalau dia berilmu, ya, dia sudah bertauhid kepada Allah, aman dia. Laki-laki juga. Ketika dia sudah berilmu, nggak ada istilah laki-laki itu bunuh diri gara-gara cinta, bunuh diri gara-gara masalah ekonomi. Dia sudah tahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban melebihi batas kemampuan hambanya. Ini bagi orang yang berilmu, dia akan paham konsepnya. Jadi jangan dikira masalah kita ini paling besar, Pak. Semua orang tuh punya masalah, cuman nggak berisik aja. Semua pasti punya masalah. Ibu-ibu punya masalah, bapak-bapak punya masalah, anak kita punya masalah, ya. Apalagi orang tua kita punya masalah. Semua sedang diuji. Semua sedang diuji. Cara menyelesaikannya gimana? Dengan berilmu. Kalau kita berilmu, insya Allah hidup lebih mudah. Karena menuntut ilmu itu fardu ain, wajib. Wajib bagi setiap muslim. Dan juga muslimah, ya. Seorang istri, gimana dia mau berbakti kepada suaminya kalau tidak berilmu? Seorang suami kalau dia nggak berilmu, gimana dia cara menuntun keluarganya ke surga? Karena tugas seorang suami itu bukan hanya cari duit. Karena ada laki-laki yang berpikir, oh Ustadz, pokoknya tugas rumah ini istri galau. Tugas kami ini laki-laki ini pokoknya tiap bulan ngasih nafkah. Nggak peduli istrinya, nggak pernah ngecek istrinya, nggak pernah lihat anak-anaknya. Yang penting pokoknya cari duit. Padahal tugas terberat seorang suami, seorang ayah itu adalah menjaga keluarganya dari siksa api neraka. Bukan hanya cari duit. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkum bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman apabila diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul itu memberikan keputusan hukum di antara mereka, hanyalah dengan mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang beriman. Kalau datang perintah dari Al-Quran, Pak, dari sunnah Nabi Muhammad SAW, tugas kita cukup sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Allah memerintahkan wanita untuk berhijab, cukup sami'na wa ata'na. Jangan, belum pantas kayaknya Pak Ustadz, ini mau jilbabin hati dulu. Mau jilbabin hati dulu. Nggak ada dalam Al-Quran perintah untuk jilbabin hati, Pak. Tidak ada dalam Al-Quran perintah untuk menjilbabin hati. Ini kan dia ngeyel, mencari-cari pembenaran. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk meninggalkan riba dan menghalalkan jual beli. Kalimat riba diganti, Pak. Pakai apa? Bunga. Ribanya 20% ya? Enggak pakai riba lagi. Ini bunganya 20%, Pak. Ini bunga ini sebagai tanda jasa kita karena kita sudah memberikan pinjaman, misalnya seperti itu. Jadi diganti, diotak-atik matu. Yang penting cocok. Ini kelakuan orang-orang Yahudi. Yahudi itu ketika datang perintah Allah Subhanahu wa taala, apa kata mereka? Sami'na wa asoina. Kami dengar dan kami langgar. Datang perintah Allah, malah ngeyel. Dianggapnya agama ini Perancisan. Yang enak bagi dia pakai, yang gak cocok tinggalkan. Padahal dalam Islam konsekuensinya kita suka tidak suka, mau tidak mau, ya kita ikutin. Jangan pakai prinsipnya orang Barat. Apa prinsipnya orang Barat? Hidup itu pilihan. Apa bahasa Inggrisnya? Life is choice. Ya, ini kan sering kita dengar ya. Hidup itu pilihan, hidup itu pilihan. Ketika atau dalam Islam ya, ketika kita sudah mengatakan kita beriman ya, kita harus patuh dan taat. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Bukan kita pilih-pilih. Dan dari sini ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika datang perintah Allah Subhanahu wa taala, sikapnya seorang muslim itu sami'na wa ata'na. Ikhwani fillah wa iyyakum. Seperti kita meluangkan waktu untuk sholat. Di sela-sela kesibukan kita masih sempat meluangkan waktu untuk sholat. Ketika waktu itu menunjukkan masuk waktu sholat. Walaupun kita sedang bekerja. Ini kalau keimanan sudah masuk dalam hati, Pak ya. Ini keimanan sudah masuk dalam hati. Mau dia kerja di kantor, mau dia karyawan, mau dia apa lagi? Mau dia karyawan, mau dia buka warung, mau dia toko, mau dia bos, mau dia pejabat, ketika masuk waktu sholat, dia tinggalkan semua pekerjaannya. Bahkan ada beberapa pengusaha yang atau toko ya, yang menutup tokonya 5 menit sebelum azan, biar karyawannya bisa siap-siap. Seperti itu juga ketika kita hendak mendatangi majelis ilmu, kita juga harus meluangkan waktu, Pak. Kita harus meluangkan waktu. Kalau nunggu waktu luang, ya kita semua ini sibuk.
Ada teman diajak, "Yuk Mas, kita datang kajian di sana, bahas tentang wudhu, cara-cara wudhu." Jawaban temennya apa? "Wah, aku sibuk ya Mas, sibuk banget ini." Apa dia kira yang datang ke kajian itu di masjid itu pengangguran semua, Pak? Ada dokter kajian, ada polisi, ada tentara, ada apa lagi? Kepala sekolah, ada pengusaha yang kerjanya 24 jam, meluangkan waktu untuk belajar ilmu agama. Malu Mas, ini belum pantas kayaknya. Ya sampai kapan kita pantas mau melangkahkan kaki ke masjid untuk belajar ilmu agama? Jadi jangan dikira yang duduk di pengajian ba'da maghrib itu mereka nggak punya kerjaan, Pak. Mereka dari pagi juga bekerja. Ada yang dari subuh buka tokonya. Ada yang pulang kantor jam 5:30. Tapi meluangkan waktu untuk belajar. Ya mau nggak mau ya kita tuh yang namanya ibadah itu asalnya harus dipaksa, Pak. Tapi terkadang khonifidin azanallahu iyyakum ya. Terkadang ya, yang merusak dakwah itu ya kita sendiri. Contohnya apa? Ada orang baru duduk di kajian karena merasa udah senioritas tadi nggak ditegur. Ada orang datang mungkin dia tatoan, masih pakai celana jeans, ya masih pakai topi, ya. Datang ke masjid, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, kemudian duduk di kajian. Ada sebagian ikhwah itu yang memandangnya sinis. Nah ini yang merusak dakwah. Harusnya gimana? Ya kita rangkul. Alhamdulillah dia mau ke masjid. Dia ini masih riba, dia tuh masih melakukan riba. Itu urusan dia sama Allah. Ya. Dia mau datang ke masjid, mau sholat, mau duduk di kajian, itu sudah alhamdulillah. Kita nggak akan dihisap dengan dosa dia, Pak. Kita tidak akan dihisap dengan dosa yang dia lakukan. Ini ya. Kalau kita duduk di masjid atau kita sedang sholat di masjid di sekitar rumah kita, misalnya di masjid ya, kita sholat, ada orang baru, ucapkan salam, Pak. Afsus salama bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Jangan cuma salam kepada orang yang dia kenal aja. Karena gimana ya? Ketika mengucapkan salam, kita merasa dianggap gitu loh. Apalagi kita yang sudah jenggotnya sudah mulai panjang-panjang ya. Jenggotnya mulai panjang-panjang kan, wah udah badannya besar tinggi gitu kan. Kalau nggak salam nih gimana gitu loh. Udah hitam kan, jenggotnya panjang, besar tinggi, ini merengut terus nih, siapa ini fulan ini? Orang aneh lihatnya. Tapi walaupun dia wajahnya kurang tampan, jenggotnya panjang, ketika dia tersenyum dan mengucapkan salam, ini akan terlihat lebih tampan, Pak. Jadi jangan pelit-pelit, Pak. Jangan pelit-pelit dengan salam. Ketika ada orang yang pertama datang di majelis ilmu. Di Lubuk Linggau ini tahun-tahun 2013, 2014. Ketika ada orang baru datang ke masjid mau kajian, Masya Allah, ramahnya yang orang-orang lama itu luar biasa ya. Jadi kita merasa nyaman di situ. Dibuatin kopi, di masjidnya ini ada dispenser, ada kopi, ada gula. Yang mau ngopi silahkan ngopi, kadang dibuatin. Ini luar biasa, Pak. Jadi orang nyaman sama kita. Orang nyaman. Dan salam juga merupakan sebuah akhlak yang mulia ya. Kita di sekitar rumah kita yang mungkin dulu sebelum kita kenal kajian, ya kita jarang ke masjid, bisa dikatakan ke masjid itu cuman pas Idul Adha dan Idul Fitri ya. Sekarang kita rajin ke masjid, di tetangga sekitar kita juga harus lebih ramah, lebih ramah. Karena apa? Sebaik-baiknya dakwah ini yang seperti ini. Dakwah yang paling utama itu dengan akhlak yang mulia. Jenggotnya panjang, kemana-mana pakai jubah, ya kan? Pakai songkok atau peci yang putih. Walaupun di daerah NTB sekitarnya yang pakai peci putih itu haji, Pak. Kalau yang anak muda nggak boleh pakai peci putih. Kita pakai peci seperti itu ya di masyarakat. Akhirnya mereka bertanya sendiri, kok bapak ini dulu
nggak pernah senyum, nggak pernah salam. Sekarang kok ramah sekali. Belajar di mana dia? Oh, di masjid sana. Akhirnya orang ada yang penasaran. Kajian apa yang dipelajari di masjid ini? Kok yang dulunya serem, nggak pernah salam, akhirnya sekarang ramah. Itu bisa membuka pintu hidayah. Kenapa kita harus menuntut ilmu, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum? Ya karena ilmu, ya, ilmu adalah miftahul khair, kunci kebaikan. Karena ilmu merupakan wasilah atau sarana, ya, bukan wasilah, sarana untuk menunaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Tanpa ilmu gimana kita mau sholat, Pak? Gimana kita tahu cara wudhu tanpa ilmu? Tidak apa-apa lah Mas, yang penting kan niatnya baik. Yang penting niatnya baik. Dalam Islam tidak cukup, Pak. Niat baik nggak cukup. Sedekah, bangun masjid aja pakai duit korupsi. Yang penting kan niatnya baik. Kenapa emangnya? Saya mau bangun masjid nih buat orang beribadah. Orang loh Mas yang beribadah. Saya yang bangun tapi nyunat duit APBD misalnya. Wah, ini nggak boleh, Pak. Tidak boleh. Dalam Islam, ya, niat baik saja tidak cukup. Harus didasari dengan ilmu. Nggak bisa kita sholat asar 5 rakaat, Pak. Ilmunya dari mana ini? Sering kita jelaskan di sini. Yang namanya kita beragama itu harus tanya mana dalilnya. Kalau kita sholat nih, tahu-tahu ada orang nyamperi, "Woi Mas, sholat asar tuh Mas 5 rakaat." Misalnya ada orang yang saya tahu seperti itu. Apa sikap kita? Tanya, mana dalilnya? Hadisnya mana? Al-Quran surat apa yang memerintahkan sholat asar 5 rakaat? Ini contohnya seperti itu, Pak. Tapi ketika kita berilmu, ya, kemana-mana gampang, Pak. Syukur-syukur kita bisa paham ilmu waris. Wah, ini mudah sekali, Pak. Maksudnya kita menjalani problematika hidup itu lebih mudah. Apalagi ilmu masalah rumah tangga, ya, konsepnya. Kalau suami istri sudah berilmu, pertengkaran itu nggak lebih dari 3 hari, Pak. Kecuali udah fatal banget, ya. Udah fatal. Ya, mereka saling memaafkan, ya. Suami akan menunaikan kewajiban dia sebagai seorang suami, ya. Dia akan memberikan hak dia memberikan hak kepada istrinya, ya. Itu semua berasal dari ilmu. Segala permasalahan kalau kita kembalikan kepada ilmu, ya, akan mudah. Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Semua permasalahan itu sudah dijawab oleh Al-Quran dan Sunnah. Orang pusing-pusing tahan nyewa pengacara berapa puluh juta untuk apa? Bagi warisan. Padahal dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Gini loh cara bagi harta warisan, berapa hartanya, berapa anaknya, punya bapak apa enggak, punya orang tua yang masih hidup apa enggak, ini tinggal dibagi. Alhamdulillah di Linggau udah ada Ustaz Subhan yang paham masalah warisan. Walaupun mempelajari hukum waris, ya, faraid ini fardu kifayah. Fardu kifayah itu kayak apa? Sholat jenazah, kayak azan. Kalau udah ada orang yang paham, yang mempelajarinya, kita gugur kewajibannya. Bang Sul udah azan nih, udah azan misalnya. Kak Bambang nggak perlu azan lagi, karena sudah ada yang azan. Seperti itu. Ini kembalikan kepada ilmu. Dan kebutuhan kita, ikhwah, kebutuhan kita kepada ilmu itu melebihi kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Kita makan dan minum berapa kali? Makan berapa kali sehari? Paling banyak 3 kali, 4 kali itu udah begah ya perutnya. Ya. Pagi nasi uduk, siang nasi padang, malam pecel lele, udah kenyang banget itu, Pak. Ya. Tapi kebutuhan kita dengan ilmu itu lebih dari 3 kali ini.
Kita butuh ilmu untuk masuk kamar mandi. Kita butuh ilmu untuk naik kendaraan. Kita butuh ilmu untuk berhubungan suami istri. Kita butuh ilmu untuk mendidik anak. Semuanya butuh ilmu. Nggak bisa semaunya sendiri. Bahkan kebutuhan kita kepada ilmu itu melebihi kebutuhan ikan terhadap air. Gimana ikan kalau nggak ada air, Pak? Cengap-cengap ya, mati bisa. Kalau ikan lele bisa sampai sejam nih nggak ada air. Ikan lele kan betok ya, bisa tahan ya. Semuanya butuh air. Semua ikan itu butuh air. Seperti kita manusia butuh dengan ilmu. Dan kita harus bergantung dengan ilmu. Harus bergantung dengan ilmu. Tapi ilmu yang dari tadi kita bicarakan, yaitu ilmu syar'i. Ilmu yang akan menjadikan seseorang itu mengetahui kewajibannya. Seseorang itu mengetahui kewajibannya. Berupa masalah-masalah ibadah dan muamalah. Sistem bagi hasil, sistem utang piutang, sistem waralaba, itu semua sudah dijelaskan dalam Islam, Pak. Waralaba itu apa? Franchise ya. Franchise. Saya punya warung ayam goreng nih. Abu Ammar nih pengen buka juga. Udah nih, kamu bayar saya 200 juta, saya bukakan. Ini di luar sewa tempat. Nanti hasilnya silakan dibicarakan. Ini namanya franchise atau waralaba ya. Semua sudah diajarkan dalam Islam, Pak. Semua sudah dikaji oleh para ulama. Tentu para ulama juga mengkajinya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ya. Bukan semau mereka sendiri. Begitu juga dengan ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita harus mengetahui ya, Allah itu namanya ada berapa. Walaupun yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah itu ada 99. Tapi sejatinya yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih dari 99. Sifat-sifatnya. Kalau orang yang kurang dalam belajar agamanya, akalnya nggak nyampe, Pak. Akal kita ini nggak nyampe untuk mempelajari syariat Islam. Ada hadis yang mengatakan Allah itu turun di sepertiga malam terakhir. Allah turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Kalau dipikir pakai akal, terus arsy-nya Allah kosong dong. Kan Allah turun ke langit bumi. Terus yang di arsy siapa? Ini pertama. Yang kedua, dia berpikir lagi. Sepertiga malam terakhir di Indonesia sama di Saudi itu beda. Terus berarti Allah itu muter terus di Afrika, di Australia, di mana lagi di Amerika, di Saudi, ya, di Indonesia. Kan waktunya berbeda. Berarti Allah muter-muter, arsy-nya kosong. Tugas kita apa, Pak? Tugas kita hanya mengimani. Kita mengimani Allah turun di sepertiga malam terakhir. Tentang caranya, ya. Terus siapa yang bersama Allah, itu bukan urusan kita lagi. Kita berlepas diri. Kita cukup mengimani apa yang Allah jelaskan. Itulah pentingnya kita dengan ilmu. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Dan di antara keutamaan menuntut ilmu, ilmu itu jalan tercepat, Pak. Ilmu itu jalan tercepat untuk masuk surga. Bahkan ketika berperang, Nabi Muhammad SAW tidak memerintahkan semuanya harus berangkat. Orang-orang yang berilmu tinggal, sebagian harus tinggal. Untuk apa? Kalau yang berangkat ini gugur dalam medan perang, masih ada yang mengajarkan ilmu. Ini nggak semuanya harus berangkat berperang. Ini jihad loh, Pak. Jihad itu amalan paling besar loh pahalanya. Tapi Nabi Muhammad SAW
memerintahkan sebagian harus tinggal. Karena ilmu itu jalan tercepat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan dari rumahnya dalam rangka untuk menuntut ilmu, mempelajari agama Islam, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga. Nggak lama, Pak. Kita datang nih di masjid yang ada kajiannya nih. Datang ke masjid maghrib, sholat maghrib, ya. Kemudian sholat sunnah 2 rakaat, tunggu ustadznya duduk, kita simak apa yang disampaikan ustadznya, sampai kapan? Azan Isya. Berapa menit antara maghrib sama Isya? 40 ya? Sekitar 40 menit, nggak lama, Pak. Ya. Syukur-syukur kita bisa bawa alat tulis. Ya. Atau pakai HP. Ya. Di notes-nya itu. Bawa alat tulis, poin-poin yang Ustadz berikan itu dicatat. Sampai rumah kita baca lagi. Oh, ternyata rukun wudhu itu ada sekian. Oh, ternyata ini sunnahnya. Di rumah kita pelajari lagi. Ini yang disebut menuntut ilmu. Kalau kita nggak bisa semuanya, jangan ditinggal semuanya. Contohnya, kita mungkin waktu muda ya, waktu umurnya masih on fire, kita nggak sempat belajar di pondok. Kita nggak sempat ke Yaman, kita nggak sempat ke Madinah untuk belajar ilmu agama. Ya kita pelajari sebagian. Kayak tadi, kita belajar pada maghrib sampai pada isya. Syukur-syukur juga kita bisa ikut kelas bahasa Arab. Kita bisa ikut kelas tahsin. Tahsin itu memperbaiki bacaan Al-Quran. Ini yang bisa melakukannya itu sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, Pak. Sebuah nikmat. Tapi ingat, kita harus meluangkan waktu. Jangan nunggu waktu luang. Kalau ikut nafsu, ba'da maghrib itu lebih enak kumpul sama keluarga. Main sama anak, main sama cucu, bercanda sama istri. Itu lebih enak daripada duduk di kajian. Kadang duduk di kajian itu, waduh, ini pas qadarullah dapat ustadz yang kurang bersemangat menyampaikan, atau kurang lesu lah gitu. Kita juga yang nyimak, aduh, nggak selesai nih kajiannya nih, lama banget azan Isya ini. Ini kalau kita ikut nafsu, Pak. Tapi kalau kita bisa mengalahkan syahwat kita, mengalahkan nafsu kita, ya kita berangkat ke masjid, simak kajian. Sampai kapan? Ba'da Isya. Isya boleh main sama istri, main sama anak, istirahat, udah selesai. Agendakan minimal 1 pekan 1 kali. Kalau bisa tiap malam bagus, Pak. Jadi orang tuh udah tahu, oh nih Pak Dimas ini kalau pada maghrib nggak ada di rumah, ini ke masjid ya. Ada ini kajian. Karena mindset saudara-saudara kita sama muslim, yang namanya kajian itu ya baca Al-Quran sama-sama, paham nggak? Ketika kami pun di kampung dulu diajak, "Ayo Mas kajian ke sana." Wah, kita belum bisa ngaji, Mas. Belum bisa baca Al-Quran loh. Bukan ngaji itu, kita duduk mengkaji kitab. Paham nggak? Mengkaji kitab. Ini yang disebut dengan kajian. Bukan ngaji baca Iqra, baca Al-Quran, bukan, Pak. Itu ada kelas khusus tahsin misalnya. Jadi ilmu itu menyebabkan seseorang lebih cepat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu itu adalah warisan para nabi, Pak. Para nabi dan rasul tidak meninggalkan dinar dan dirham, tapi mewariskan ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk apa? Menyebarkan ilmu. Tergantung kita mau ambil apa enggak nih bagian kita nih. Warisan
Nabi. Mau nggak kita ambil warisan Nabi ini, Pak? Ya, kita harus berusaha. Ya. Kemudian ilmu itu akan kekal dan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun dia telah meninggal. Ilmu ini yang bermanfaat, Pak. Coba kita belajar Al-Fatihah, misal nih. Bapak-bapak tahsin Al-Fatihah, misalnya. Oh, saya bacaannya masih belum benar, Mas. Nggak apa-apa, datang ke majelis tahsin, belajar Al-Fatihah, kemudian kita mengajarkan kepada anak kita. Anak kita yang usia 2 tahun, atau cucu kita umur 2 tahun, 3 tahun, ajarkan Al-Fatihah sama dia. Kalau usianya 70, usia cucu kita atau anak kita 70 tahun, nih, dan dia bisa baca Al-Fatihah, pahalanya ngalir ke siapa, Pak? Ngalir ke kita, Pak. Makanya ibu-ibu yang nyimak kajian ini, jangan sampai anak-anak kita itu tahu cara wudhu, cara apa lagi, sholat, cara membaca Al-Quran, itu dari guru TK-nya. Karena ini aset, Pak. Anak kita ajarkan baca Al-Fatihah, dia pakai terus seumur hidupnya untuk sholat. Pahalanya ngalir sama kita, Pak. Sebelum itu ya kita juga harus perbaiki diri dulu. Ini orang tuanya udah nggak pernah sholat, orang tuanya nggak pernah belajar ilmu agama, anaknya tamat SD dimasukkan pondok. Pengen ada apa lah, yang penting anakku jadi orang yang berilmu. Jangan kayak bapaknya, padahal masih ada kesempatan untuk bapaknya memperbaiki diri. Kalau kita pengen anak kita soleh, ya kita solehkan dulu diri kita. Paham ya? Jangan kita bangun, sholat. Anaknya berangkat sholat subuh ke masjid, bapaknya tidur. Nah, ini kurang pas, Pak. Ini kurang pas. Ini ilmu ini bisa jadi pahala jariah untuk kita. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan harta. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan ilmu. Rabbi zidni ilma. Al-Quran surat Toha ya, ayat yang ke-20, ayat yang ke-114, afwan. Allah memerintahkan nabi untuk minta tambahan ilmu. Bukan Rabbi zidni mali. Ya Allah, ya Robku, tambahkanlah untukku hartaku ya Allah. Enggak seperti itu. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, karuniakan kepadaku, tambahkanlah kepadaku ilmu, bukan harta. Jadi ini merupakan dalil yang tegas ya. Dalil tegas untuk kita menuntut ilmu. Setiap hari harus ada ilmu yang masuk. Setiap hari harus ada ilmu yang masuk, ilmu baru yang kita dapatkan, entah itu dari website, entah itu dari internet, entah itu dari YouTube, entah itu dari kajian. Kita berusaha untuk dapat ilmu baru. Kemudian orang yang dipahamkan agama adalah orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan darinya, yufaqihu fiddin, maka Allah akan pahamkan dia dengan ilmu agama. Karena nggak semua orang, Pak, nggak semua orang itu bisa paham dengan ilmu agama. Walaupun gelarnya itu doktor, apalagi magister, kalau belum Allah kasih taufik, dia nggak bisa paham dengan ilmu agama. Dikasih dalil mental dia, Pak, dibalas pakai akal dia. Kita yang dimudahkan oleh Allah untuk duduk di kajian, untuk memahami, untuk mempelajari agama Islam dan paham, itu merupakan apa ya? Privilege dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sekian banyak kaum muslimin di Lubuk Linggau ini, kita yang dipilih oleh Allah untuk paham ilmu agama. Bahkan banyak kok di antara keluarga besar yang paham ilmu agama itu cuma kita. Ini jangan menjadikan diri kita sombong.
kau ini masih melakukan ritual-ritual kayak gitu ya? Oh, tidak boleh, akhi. Nah, mulai ngomongnya pakai akhi-akhi. Ya. Sama orang awam. Ini kurang pas, Pak. Bener tapi kurang pas. Bener tapi kurang pas, gimana ya? Ya kayak gitu ya. Semuanya itu butuh ilmu. Dakwah juga butuh ilmu. Udah tahu nih, misalnya apa? Diskotik. Wah, ini kan haram. Datang sana, wah, sendirian. Pokoknya kalau saya dihajar orang mati ya syahid lah. Gitu. Datang ke sana berdakwah, wah ini haram, ini haram. Gimana? Apa yang terjadi, Pak? Suka nggak orang sama kita? Nggak suka, Pak. Malah benci orang sama kita. Adalah rombongan-rombongan jubah-jubah, jenggot-jenggot itu sudahlah. Yang merusak itu ya kita sendiri sebenarnya. Ya. Bisa pahami ya? Semuanya itu butuh ilmu. Berdakwah sesuai kemampuan kita. Kalau kita belum mampu, jangan dulu. Ya. Dakwahi keluarga kita dulu lah. Ya. Bisa pahami ya? Ya walaupun tidak semuanya itu harus jadi ustadz. Tidak semuanya harus jadi ustadz. Tapi semuanya harus berdakwah. Minimal ya share flyer kajian. Memerintahkan anak istri kita untuk pakai jilbab yang benar. Ini dakwah juga, Pak. Kalau bisa mendakwakan masyarakat, monggo silahkan, bagus. Jadi semuanya itu butuh ilmu. Jangan jadi apa? Pendekar turun dari gunung, baru dapat satu hadis, qulu bid'atin dolalah, wah langsung keluar masjid, semuanya salah semua. Wah, ini salah, ini nggak boleh, nggak diajarkan oleh Nabi, ini neraka semua, finnar ini. Waduh, ya kita rusak dakwah kita, Pak. Semuanya butuh ilmu dan strategi. Mendakwahi orang tua itu butuh ilmu. Beda dengan caranya mendakwahi anak-anak muda. Mendakwahi anak muda juga beda dengan mendakwahkan anak-anak kecil. Anak-anak kecil ya kita kasih games ya, kasih, yuk apalkan hadis ini yuk, sama-sama sambil teriak-teriak yuk. Seneng anak-anak, Pak. Semuanya butuh ilmu dan ada porsinya masing-masing. Mendakwahi orang di kampung dengan orang di kota itu beda, Pak. Orang kampung nggak paham dia tentang apa konsekuensi, apalagi ya bahasa-bahasa yang intelek nggak paham orang kampung. Kalau kita ke kampung ngisi khutbah Jumat atau ngisi pengajian di kampung bawa bahasa-bahasa seperti itu, mereka nggak paham. Semuanya butuh ilmu. Karena kita pernah mengalami ya di pelosok Gunung Kidul, ya, kita menyampaikan dulu awal-awal ya, menyampaikan kajian udah 40 menit. Paham boten, Pak? Boten ya, Mas? Nggak paham. Waduh, udah 40 menit ya kan, ngomong capek, jamaknya nggak paham. Gara-gara apa? Pakai bahasa Indonesia. Mereka nggak paham. Semuanya butuh ilmu dan strategi. Dan kemudian di antara keistimewaan ilmu ya, orang yang paling takut kepada Allah itu adalah orang yang berilmu. Cukuplah dia dikatakan berilmu kalau dia takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita jelaskan. Ketika kita berilmu, ilmu yang jaga kita, Pak. Bukan kita menjaga ilmu, bukan. Ilmu yang jaga kita. Kita sendirian, bisa kita melakukan maksiat. Ya, bisa kita melakukan maksiat. Tapi kita nggak jadi melakukan maksiat karena apa? Oh, kita tahu Allah itu maha melihat. Dinas keluar kota, kita bisa melakukan zina misalnya, tapi nggak jadi karena apa? Allah maha melihat. Ketika kita berilmu, ilmu yang akan menjaga kita. Tapi kalau kita banyak harta, habis waktu kita jaga harta kita, Pak. Kita punya mobil 2 miliar, rela nggak kira-kira parkir di depan rumah yang nggak ada terasnya, yang nggak ada carportnya, yang nggak ada garasinya, rela nggak kira-kira? Waduh, berarti di baret orang, Mas, ini parkir di pinggir jalan. Rumahnya ya sederhana lah, tapi nggak ada garasinya, nggak ada carportnya, parkir di pinggir jalan. Rela nggak kira-kira ke mobil 3 miliar atau 2 miliar parkir di pinggir jalan, Pak? Agak sepeda paling uang, Mas. Ya, mobil harga 80 juta aja kita ngeri-ngeri sedap parkir di pinggir jalan kan? Sepedanya congkel orang nanti, ya kan? Habis waktu kita mikirkan ini. Punya uang 20 miliar misalnya. Punya uang 20 miliar, masa mau simpen di bawah kasur? Pasti kita nyewa brankas atau beli brankas. Kita nyewa yang di itu tuh, di bank-bank itu. Habis waktu kita, Pak. Tapi kalau kita punya ilmu yang akan menjaga
kita. Yang terakhir, orang yang berilmu pasti akan Allah angkat derajatnya. Orang yang berilmu, Allah akan angkat derajatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladzi amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dulu miskin, dari kalangan keluarga miskin, tapi karena dia berilmu, dia paham ilmu agama, Allah angkat derajatnya di tengah-tengah masyarakat. Allah angkat derajatnya. Ini banyak ya kisah-kisah teman-teman kita yang dari keluarga-keluarga orang yang biasa-biasa aja ya, dari kampung, dari Maluku. Wah ini, saya punya teman dari Maluku. Selama 3 tahun nggak pernah pulang, Pak. Ini mudah-mudahan beliau nonton. 3 tahun atau 4 tahun nggak pernah pulang. Karena apa? Dari tempat kami belajar ke Maluku itu 8 hari. 8 hari itu di kapal, bukan ini. 9 hari sama dari Jogja ke Surabaya, nunggu kapalnya. 1 hari. Di atas kapal 9 hari. Kenapa nggak pulang ah? Wah, habis ongkos sana kalau pulang katanya. Bapak anak pakai nelayan. Nelayan bukan pakai kapal besar itu bukan ya, pakai perahu. Dan jual itu murah di sana katanya. Ikan tuna besar itu cuma 15.000 harganya waktu itu. Padahal di sini harganya berapa, Pak? Mahal ya. Sekarang di mana beliau? Di Madinah, Pak. Allah angkat derajatnya. Allah angkat derajatnya, berkumpul bersama masyayikh di sana, Pak. Ini jangan minder kalau kita tidak punya harta. Kita tahu betul kerjaannya, tugasnya apa, Pak? Tanpa disuruh, tanpa apa, merapikan sendal jamaah di masjid, Pak. Ketika masuk waktu sholat kan banyak ya orang mau sholat ya, rame, berapa 8 saf lah. Sendalnya berantakan, tanpa perintah, tanpa aba-aba, dia langsung merapikan sendal jamaah. Dirapikan di balik arah keluar. Jadi orang keluar dari masjid itu langsung pakai sendal. Sekarang beliau di mana, Pak? Di Universitas Islam Madinah, Pak. Yang ribuan orang itu berusaha untuk masuk ke sana. Yang kuliahnya itu dibayar. Bayangkan, kuliahnya dibayar di sana. Tiket pulang pergi dibayarin sama pemerintah. Pemerintah Saudi ya. Makan ditanggung, tinggal di asrama yang bagus. Kalau S2 punya istri, boleh dibawa ke sana. Kan luar biasa, Pak. Allah angkat derajatnya, Pak. Ya. Bagi orang-orang yang berilmu. Wallahu a'lam bishawab. Yang mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.